Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi nawaqidil wudu. Fasal tentang pembatal-pembatal wudu. Fi itu artinya enggak cuman di doang, tapi bisa juga artinya itu tentang. Jadi fasal tentang pembatal-pembatal wudu atau perusak-perusak wudu. Al-musammati aydan bi asbabil hadasi. Yang mana pembatal-pembatal wudu itu atau perusak-perusak wudu itu dinamakan juga dengan sebab-sebab hadas. Wallazi yankudu ayyubtilu, dan yang merusak, yakni yang membatalkan al-wudu'a, membatalkan wudu, khamsatu asya, ada 5 perkara, khamsatu asya. Ahaduha, salah satu dari 5 perkara tersebut, ma kharaja min hadis sabilaini, adalah suatu yang telah keluar dari salah satu dua jalur. Apa salah satu dua jalur itu? Al-qubuli wa duburi, yakni adalah kemaluan depan dan kemaluan belakang. Min mutawaddi'in hayyin wadihin, dari orang yang memiliki wudu, yang orang tersebut hidup. Berarti kalau orang yang wafat, seorang mayat, telah diwuduin mayat tersebut, terus itu keluar dari kubul atau duburnya sesuatu, maka itu tidak membatalkan, mengecualikan mayat. Wadihin, yang orang tersebut jelas, yakni yang jelas kelaminnya. Ntar adapun kayak mana seandainya ada orang memiliki dua kelamin, yang mana enggak ada kedominanan antara dua kelamin tersebut. Ntar ada penjelasan di bawah. Itu mengecualikan itu. Mu'tadan kana al-khariju ka baulin wa ghaidin. Yang keluar itu adalah sesuatu yang biasa keluar seperti kencing dan berak, ghaid. Itu kan biasa keluar, itu kencing sama berak. Sesuatu yang normal keluar. Ya kalau kencing normalnya dari kemaluan depan, kalau ghaid BAB itu keluarnya normal dari kemaluan belakang. Au nadiran kadamin wa hazah, atau sesuatu yang langka, sesuatu yang enggak normal, seperti darah dan kerikil. Atau juga bisa juga baul, yakni kencing dan ghaid dan BAB, bisa juga termasuk sesuatu yang jarang. Tapi seandainya sesuatu yang jarang itu seandainya kebalik, yang kencingnya dari kemaluan belakang, yang beraknya dari kemaluan depan, misalkan kena penyakit atau apa, itu juga dia termasuk sesuatu yang nadiran, sesuatu yang enggak normal, sesuatu yang jarang. Nah, itu hal itu semua membatalkan wudu. Baik sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa keluar, atau sesuatu yang enggak normal, atau sesuatu yang enggak biasa keluar, atau masuk semut misalkan ke salah satu antara kubul atau duburnya, itu membatalkan wudu juga seandainya semut itu keluar. Najisan kazila amsilati au tahiran kadudin, baik suatu tersebut ada suatu yang najis, seperti contoh-contoh ini, itu kan baul, kencing, habis itu ghaid, BAB, habis itu darah, itu kan suatu yang najis semua, kecuali haso, kecuali kerikil. Au tahiran kadudin, atau suatu tersebut suci seperti cacing. Nah, itu tetap membatalkan wudu. Tapi ada pengecualian, sesuatu yang enggak membatalkan wudu itu. Illal maniyal kharija bihtilamin, kecuali air mani yang keluar sebab ihtilam, sebab mimpi basah. Min mutawaddiin, yang keluarnya itu dari orang yang memiliki wudu. Mumakkinin mak'adahu minal ardi, yang orang tersebut itu, orang yang memiliki wudu itu, dia keluar sperma, terus itu dia mimpi, ya keluar itu sebab mimpi. Mumakkinin mak'adahu, yang keadaan duduknya orang tersebut itu keadaan mumakkin. Mumakkin itu seandainya keadaan duduk orang yang duburnya itu, lubang duburnya itu tertutup. Jadi seandainya orang itu kentut, buang angin, maka susah angin untuk keluar, itu disebut mumakkin. Yang orang itu duduknya secara mumakkin minal ardi, di tanah, tetapi patokannya itu bukan tanah, bukan koidnya itu
kaidahnya itu bukan tanah, tetapi secara mumakin atau tidak duduknya itu. Nah, itu penjelasan tentang mumakin sudah dijelaskan tadi. Wal muskilu, dan orang yang muskil, orang yang enggak jelas kelaminnya, dia orang memiliki, seandainya ada orang yang memiliki dua kelamin yang enggak jelas, laki-laki atau perempuan, enggak jelasnya ini sampai taraf enggak ada yang lebih dominan antara dua kelamin itu. Dia memiliki kelamin laki-laki dan perempuan, tapi kalau salah satu ada yang lebih dominan, misalkan ada wujudnya salah satu, misalkan kelamin perempuannya ada wujudnya tapi enggak berfungsi misalkan, cuman ada wujudnya aja. Jadi yang lebih dominan itu kelamin laki-laki. Nah, dia enggak masuk muskil, dia enggak masuk kategori ini, enggak masuk orang yang dalam hukum muskil, kelamin enggak jelas, karena dia ada yang lebih dominan. Tapi ini kejadiannya kalau seandainya sama-sama dominan 50% 50%. Innama yantaqidu du'u bil kharij min farjaihi jami'an. Sesungguhnya orang yang muskil tersebut, yang memiliki dua kelamin, yang dua-duanya sama dominannya, itu batal wudunya bil kharij, sebab sesuatu yang keluar min farjaihi jami'an, dari dua kelaminnya semuanya. Jadi kalau cuma salah satu dia yang keluar, maka itu enggak membatalkan wudu orang tersebut. Kalau yang memiliki dua kelamin yang sama-sama dominan. Wasani, dan yang kedua, an-naumu ala ghairi hay'atin mutamakkin, tidur yang tidak dalam keadaan dan yang tidak keadaannya itu mutamakkin. Sudah dijelasin tadi mutamakkin itu apa. Fi ba'di nuskhil matani ziyadatun, dan di sebagian naskah matan itu yang atas ini nih, matan namanya. Dan di sebagian naskah matan ada tambahan milal ardi bimak'adih. Ada tambahan kalimat itu. Wal ardu laysat biqaidin, dan bumi, yakni tanah, itu bukan kaidah. Sudah dijelaskan tadi kan. Yang bukan berarti dia harus duduk secara mutamakkin di atas tanah baru dia enggak batal wudunya, tapi bukan itu. Yang jadi kaidah itu, yang jadi tolak ukur itu duduknya secara mutamakkin apa enggak. Wa kharaja bil mutamakkin ma law nama qa'idan ghaira mutamakkinin, dan keluar, yakni dikecualikan dengan posisi duduk mutamakkin, yang kalau orang itu tidur secara berdiri yang dia tidak mutamakkin, itu dikecualikan, maka batal wudunya. Kalau duduk tapi lubang duburnya itu enggak tertutup sama keadaan duduk dia. Au nama qa'iman, atau orang tersebut tidur secara berdiri, misalkan diikat misalkan. Au nama ala qafahu, atau dia tidur itu hala qafahu, terlentang. Hala qafahu itu di atas tengkuknya, artinya ya terlentang. Dikecualikan juga orang tidur berdiri atau orang tidur yang terlentang, walau mutamakkinan, walau keadaan duduknya itu mutamakkin. Sudah dijelaskan tadi mutamakkin itu apa ya. Wasalisu, dan yang ketiga yang membatalkan wudu adalah zawalul akli, hilang akal, al-ghalabatu alaih, yakni akalnya itu dikalahkan, bisukrin au maradin, dengan sebab suker mabuk, au maradin atau sakit, au jununin atau gila, au igma'in atau pingsan, au ghairi zalika, atau yang selain hal tersebut. Warabi'u, dan yang keempat yang batalkan wudu, lamsur rajulil mar'ata al-ajnabiyata, seorang laki-laki
yang menyentuh perempuan ajnabiyah. Ajnabiyah itu asing dalam artian bukan mahram. Yang halal dinikahin perempuan itu. Ghairal mahrami itu kan dijelaskan. Ghairal mahrami. Yani yang bukan mahram ajnabiyah itu. Walau maitatan, walaupun perempuan tersebut adalah seorang mayat. Walaupun mayat perempuan tersebut tetap batal wudunya. Wal muradu bir rajuli, dan yang dimaksud dengan kata-kata dengan laki-laki di sini enggak semua laki-laki karena wal mar'ah, dan yang dimaksud dengan laki-laki dan perempuan adalah zakarun wa unsa balagha hadda syahwati urfan, adalah laki-laki dan perempuan yang keduanya itu mencapai batasan syahwah, batasan memiliki syahwat, urfan secara kebiasaan, yang mana umur kedua laki-laki ya, keduanya itu laki-laki dan perempuan itu mencapai umur yang telah memiliki syahwat secara kebiasaan. Nah, kalau urfan ini patokannya nanti sama suatu kota, di suatu kota itu kayak mana, umur berapa seorang laki-laki atau perempuan itu memiliki batasan, setelah memiliki syahwat pada umur berapa. Itu tergantung kebiasaan pada suatu daerah masing-masing, pada suatu kota. Wal muradu bil mahram, dan yang dimaksud dengan mahram, man haruma nikahuha, adalah siapapun yang haram nikah dan menikahinya, li ajli nasabin, karena sebab nasab, karena sebab keturunan, nasab ini yang memiliki ikatan darah, auradoin, atau sebab persusuan, au musaharatin, atau sebab sebab pernikahan. Wa qawluhu min ghairi ha'il, dan perkataan yang di atas ini, yang pembuat matan ini, min ghairi ha'il, tanpa penghalang. Itu kan katanya yang batalkan wudu itu laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahram tanpa penghalang. Nah, kata-kata tanpa penghalang itu yakhruju ma law kana hunak ha'ilun, itu dikecualikan laki-laki menyentuh perempuan yang kalau pada penyentuhan itu ada penghalang. Kalau penghalang, maka fala naqdu hina idzin, maka ketika itu tidak batal. Maka ketika itu tidak batal kalau ada penghalang. Yang batal kalau enggak ada penghalang aja. Wal khamisu, dan yang kelima daripada pembatal wudu, wa huwa akhirun nawaqid, dan ini adalah yang terakhir daripada pembatal wudu, massu farjil adami, ini bukan firji, ini farji. Massu farjil adami bi batinil kaf min nafsihi wa ghairihi. Yang kelima adalah menyentuh kemaluan manusia. Artinya kalau menyentuh kemaluan manusia, kalau menyentuh kemaluan hewan enggak membatalkan wudu. Menyentuhnya itu enggak dengan semuanya, tapi dengan bibatinil kaf, dengan telapak tangan. Artinya kalau enggak dengan telapak tangan, dengan punggung tangan atau dengan siku, intinya yang enggak dengan telapak tangan itu enggak membatalkan artinya. Min nafsihi wa ghairihi, kepada dirinya. Min juga bisa diartikan kepada, ya, enggak cuma dari doang. Min nafsihi wa ghairihi, yang mana menyentuhnya itu kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain, orang selain dia. Ini kepada orang lain.
Zakaran aw unsa, baik itu laki-laki ataupun perempuan yang disentuhnya. Saghiran aw kabiran, baik itu anak kecil atau orang dewasa. Saghiran di sini yang belum balik ya. Saghiran di sini. Hayyan aw maitan, baik yang hidup ataupun yang meninggal. Wa lafzul adami, dan lafaz adami sakitun fi ba'di nuskhil matan, fi nuskhil matni, dan lafaz dan perkataan adami itu kan tadi itu kan mana sih, lamsur rajuli wa massu farjil adami. Nah, kata-kata adami itu enggak ada, gugur, sakitun, enggak ada di sebagian naskah matan. Wa kadza qauluhu, dan begitu juga enggak ada juga di sebagian naskah matan perkataannya sang pembuat matan ini yang di atas garis, wa massu halqati duburih. Nah, itu juga enggak ada di sebagian naskah matan. Artinya wa massu halqati duburih itu adalah dan menyentuh lubang duburnya. Ai al-adami yankudu 'alal qaulil jadid, yakni adalah duburnya, kemaluan belakangnya, lubang kemaluan belakangnya manusia. Maka batal wudu'nya berdasarkan qaulul jadid, pendapat Imam Syafi'i yang baru. Wa 'alal qadim, dan berdasarkan pendapat qadim, pendapat Imam Syafi'i yang lama, la yankudu massul halqati, la yankudu massul halqati, tidak batal menyentuh halqah, menyentuh lubang dubur. Wal muradu biha, dan yang dimaksud dengan lubang dubur adalah multaqal manfid, adalah tempat lubangnya itu, multaqal manfis, itu yang dinamakan halqah. Wa bi batinil kaf, dan yang dimaksud dengan telapak tangan adalah ar-rahatu ma'a butunil asabi, adalah rohah itu yang bagian telapak tangan, tapi hanya yang di tengah ini nih, enggak termasuk yang bagian jari. Tapi kalau kaf itu semuanya adalah bagian rohah serta ma'abutunil asabi, serta bagian dalam jari jemari. Nah, yang bagian tengah itu sebutnya rohah, nah bagian yang ininya butunul asabi sebutnya. Wa kharaja batinil kaf zahiruhu wa harfuhu, dan enggak termasuk dan dikecualikan dengan batinil kaf, dengan kalimat dalam telapak tangan. Artinya enggak batal kalau menyentuh dengan selain telapak tangan. Zahiruhu wa harfuhu, bagian luarnya telapak tangan, bagian punggung tangan, dan bagian pinggirannya. Yang bagian pinggirannya. Yang hanya membatalkan wudu itu yang bagian batinil kaf aja. Bagian dalam telapak tangan. Wa ru'usul asabi'i wa ma bainaha, dan ujung jari jemari dan yang di antara jari jemari. Intinya yang enggak masuk telapak tangan aja. Fala naqda bizalika, maka dengan halal tersebut itu tidak membatalkan. Ai ba'da tahammulil yasiri, yakni setelah menekan sedikit. Jadi cara mengukur mana yang bagian dalam, mana bagian luar itu
dua telapak tangan digabungkan, habis itu sedikit ditekan, tahamul yasir, sedikit ditekan. Nah, itu yang bagian yang enggak kelihatan itu disebut bagian telapak tangan. Selain itu, kalau menyentuh kemaluan manusia, kalau kemaluan hewan enggak. Kalau menyentuh kemaluan manusia dengan selain itu, maka enggak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu itu hanya bagian telapak tangannya itu. Tapi kalau menyentuh kemaluan hewan itu enggak membatalkan wudu, walau mau dengan telapak tangan, mau dengan bagian yang selain telapak tangan, itu enggak membatalkan wudu.